Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan selamat kita dan juga selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan kita juga mengatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan Alkitab mengatakan dengan percaya atau dibenarkan dengan mengaku untuk diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dihukum. Roma 10:9. Selamat pagi, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah posisi kita, dimanapun kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kantor kita, dalam apapun itu. Doa dan harapan saya, semangat dari Roh Kudus akan bersama kita. Apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ini saya kembali mau dalam mengenai Sadat Misa dan Habis Minggu, dan ayat ini sudah beberapa kali saya tulis. Lalu Sadat, ayat 16 dan 18. Lalu Sadat Misa Habis Minggu menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami berjawab kepada Tuhan dalam hati. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya. Tetapi tandanya tidak Tuhan mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Tema kita adalah tangan Tuhan yang kuat yang melepaskan Sadat Mesa itu dari tangan Nebukadnezar. Mengapa sampai mereka menikmati pertolongan Tuhan? Saya mengatakan kalau iman itu sampai seperti iman Sadat Mesa itu, aduh, itu sesuatu yang sangat luar biasa hebat. Mengapa saya katakan sangat? Karena nggak ada iman yang begitu luar biasa. Apakah Anda mengatakan kalau saya sakit, seandainya kalaupun Tuhan tidak menolong saya, Tuhan akan saya akan menyembah Tuhan, saya akan mengasihi Tuhan. Kebanyakan kita akan berkata, Tuhan sembuhkan aku. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya. Jangan kita mengatakan, seandainya pun engkau tidak menyembuhkan aku tetap menjadi penyembah engkau. Itu kalau kita begitu, mantap! Nah, itu yang membuat hati Allah itu tergetar. Mereka memang ada di bumi, tapi Tuhan itu ada di surga. Hatinya tergetar. Bahasa iman itu sampai kepada Allah. Anda bisa bayangkan ketika Raja memberikan satu kali kesempatan lagi kepada mereka, ayat 15 itu. Tetapi mereka memilih taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu telah dibuktikan oleh mereka. Sekalipun Tuhan yang kami sembah, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung emas itu.
yang buatan raja itu tidak akan menyembah itu. Dan yang paling enaknya lagi, kalau Tuhan mau menolong kami, ya ditolong. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Wah, ini memang pasrah luar biasa di dalam ketaatan mereka kepada Allah. Karena mereka tahu Allah mereka itu Allah yang perkasa. Allah mereka itu Allah yang melihat. Allah Israel itu bukan Allah yang tuli, bukan Allah yang buta. Makanya dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the wicked. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat yang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan kalau dia berbuat jahat akan menerima timpal dengan kejahatan. Kalau dia berbuat baik akan menerima ganjaran dari perbuatan baik, reward dari itu. Kalau kejahatan maka punishment. Nah, taat yang kedua dikata firman Allah. SMA, Sadrak Mesra Abednego tidak takut menghadapi kematian. Bayangkan, karena tidak takut lagi mereka, tidak ada lagi taraf takut mereka, sudah putus sehingga dengan santai mereka. Dan murkanya raja itu, Anda bisa bayangkan, suruh masukkan ke dapur api, dimasukkan aja kenapa? Kenapa harus diikat gitu? Tiga-tiga lagi harus diikat. Saking sudah murkanya raja, biar mati kau di situ, tidak bisa berbuat apa-apa. Keajaiban terjadi. Kenapa? Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan mampukan. Dia buka Nisa pintu. Yang lain tidak melihat. Karena Alkitab katakan dengan jelas, berapa kita masukkan? 300. Kok saya lihat 4 itu? Kok ada 4 itu? Satu rupanya seperti dewa. Mereka jalan-jalan. Kalau ayat 23, Daniel 3 ayat 3 itu, mereka terikat. Jadi api itu hanya membakar tali yang tidak sampai melukai mereka. Haleluya. Mereka tidak takut kepada kematian, mereka hanya takut kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan turun melalui kekuatannya, melalui kuasanya. Dan sesuatu terjadi. Dan dia mengirimkan malaikat untuk menjaga mereka, menyertai mereka di dapur api, sehingga mereka tidak merasakan apa-apa. Kalau kita katakan bau terbakar pun tidak ada pada mereka. Itu sesuatu yang sangat luar. Jadi kalau orang sudah lama kan, yang mengangkat aja mati, masa yang sudah di dalam dapur api nggak mati, masih survive oleh karena itu keajaiban pembelaan sama Tuhan yang mengadakan penyertaan. Api tidak mempan kepada mereka. Sama seperti tradisi mengatakan minyak goreng tidak mampu membunuh Yohanes karena belum mampu membunuh mereka. Haleluya. Yang terakhir, SMA percaya kepada Tuhan dengan di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi. Ayat 20 saya akan bacakan pada kita. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, raja, datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Itu bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Juga mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Tapi tali bisa terbuka. Atau orang bilang tali oleh karena dibakar oleh itu. Ada orang bilang karena malaikat itu menyebabkan. Apapun itu, kita sebagai orang percaya, kita berharap kita sampai kepada iman yang
sekalipun Tuhan tidak mampu menyelesaikan saya. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah. Tapi ketika Tuhan melihat ketulusan hati, Tuhan akan melakukan yang terbaik. Jadi jelas di situ bahwa mereka tidak tahan, tidak terbakar oleh api. Menurut buku yang pernah saya baca, tetapi karena api itu terbakar, jadi saya masih mengingat sedikit bahwa dewa api adalah dewa yang paling diagungkan oleh raja, oleh orang Babel pada waktu itu. Sehingga ketika mereka melihat orang yang tidak mempan terhadap api itu membawa kekaguman, dan bahkan raja sampai memberikan sumpah kalau ada orang yang tidak alat-alatnya rumahnya akan dipakai hancurkan. So dia sendiri dibunuh. Wah, itu maklumat yang sangat besar. Tapi disitulah bahwa Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan beberapa kali melalui mimpi terjemahannya yang dia sudah tidak tahu mimpinya itu, lalu kemudian dia sudah berencana untuk membunuh semua para ahli, tapi kemudian anugerah Tuhan mengirimkan seseorang, yaitu Daniel, untuk dan terjadilah apa yang dikatakan dan mengetahui sekaligus apa yang terjadi dan apa arti mimpi. Dan sehingga pada pasal ketiga ini kita melihat patung yang dilihat oleh diperlihatkan pada Nebukadnezar, akhirnya itu dibunuh. Karena itu sebuah kebanggaan di hidup. Karena kepala emas itu adalah dia. Nah, jadi saya tidak akan panjang lebarkan, tapi perlu kita taat kepada Tuhan, tidak takut menghadapi kematian. Saya bukan hanya mengatakan, tapi saya telah menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan masih menganugerahkan kepada saya untuk tetap bisa masih di tengah-tengah pelayanan sebuah yang sangat besar. Saya sebenarnya ini masih, kalau boleh, masih pahit itu ya. Tapi Tuhan tidak izin. Kalau saya katakan beberapa kali saya dikejar oleh pisau, ya. Dan kemudian yang terakhir peristiwa satu parang, lalu punya pisau. Tapi Tuhan tidak membuat mereka bisa melakukan itu atau menarik parang itu dari leher. Justru mereka angkat. Dan sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melepaskan kita dari segala persoalan itu. Dan saya sudah merasakan bagaimana itu melepaskan masalah-masalah. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap percaya, tetap taat, tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami di dalam nama Tuhan. Dan biarkan kami menikmati dan program dalam hidup ini, menikmati pertolongan. Engkau telah menolong terhadap kita ini sudah kemudian, dan Engkau dari dapur api saya juga mampu menolongkan dan juga apapun. Kalau Engkau sedang sakit apapun penyakitmu, percaya sama dia seperti dia menolong saya dari saraf terjepit, atau ketika beberapa minggu saya mengalami COVID yang begitu luar biasa, di mana sakit itu bagi saya sangat aneh. Ya, ketika sakit itu datang, saya bisa lupa keadaan saya bisa seperti kanak-kanak dan tidak bisa melihat apa-apa, dan ketika
tertuju dari kepala sampai ujung kaki. Dan tidak bisa bersentuhan atau tidak bisa. Istri saya saja memegang, itu saya akan berhayat. Jadi tidak usah itu. Cukup saya mengalami seperti ini. Tapi Tuhan makin saya tidak tahu sakit apa. Karena saya bukanlah orang yang sakit. Saya menyebutkan dokter. Yaitu kalau engkau percaya engkau mampu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka itu angkat kita dulu tangan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka dosa keluar dan oleh diri itu boleh kuatkan. Percaya iman Allah engkau akan sembuh dan oleh diri Yesus engkau sembuh. Ketika Yesus berkata sembuh, dia berkata Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesusahan dalam hidup mereka. Ketika mau berbuat satu orang yang susah itu datang kepada Tuhan untuk menjawab mereka. Dan Tuhan tolonglah sebagaimana firman Kau bernabi dalam nama Tuhan menolong mereka. Saat itu tujuan Engkau berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Karena pertolongan kami adalah Tuhan. Tujuan Engkau dalam haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya sama dengan Tuhan, dan semoga kita berikan terang kita, teman-teman dunia yang berikan arah kepada dunia ini, dan bisa menjadi terang dunia yang memberikan kesehatan dunia ini, teman-teman, topik apapun yang kita miliki, jangan Tuhan Yesus, mantap, 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 selamat.